Kita ingin minta tanggapan dari Ibu Irma. Kalau tadi beberapa pandangan mengatakan kalau bisa klaster ketenagakerjaan dikeluarkan saja. Jangan sampai sekarang malah disepakati tetap berlaku yang lama. Cipta kerja Ibu Irma. Iya, Nasdem sih sejak awal memang klaster ketenagakerjaan ini kita nggak kepingin itu masuk di Omnibus Law karena kacau. Karena pasti akan membuat kegaduhan-kegaduhan baru nantinya. Seperti yang saya bilang tadi di Undang-Undang Nomor 12 tadi kan itu sudah menjadi presiden buruk ketika kemudian gubernur misalnya tersandera karena ada tekanan-tekanan misalnya dari menteri dan lain sebagainya. Kan ini sebenarnya nggak boleh terjadi. Itu yang saya bilang waktu saya masih di Komisi 9 bahwa Omnibus Law ini harus mengeluarkan klaster tenaga kerjaan. Kalau yang lain sih is okay, menurut saya nggak ada masalah karena memang harus diatur. Pada saat itu seperti yang Dedi bilang tadi bahwa Indonesia ini butuh investor, butuh investasi masuk. Ya, kita jangan cuma mikirin bahwa mohon maaf ya, saya ini buruh, saya ketua umum serikat buruh. Tapi saya nggak mau cuma mikirin buruh-buruh yang sudah bekerja. Rakyat Indonesia yang berjuta-juta yang masih belum bekerja itu dipikirkan oleh pemerintah untuk bisa bekerja, maka kemudian investasi harus masuk. Kemudahan berinvestasi juga harus dijaga. Itu sebenarnya visi dan misi Omnibus Law ini, kenapa kemudian Presiden mempercepat undang-undang ini. Nah kalau ada sekarang ya, kalau ternyata setelah di review kembali oleh MK, ada hal-hal yang harus diperbaiki, ayo kita perbaiki. Soal substansi ya, atau sudut pandang yang disampaikan Ferry tadi ya monggo-monggo aja. Ferry kan sebagai ahli hukum tata negara ya silakan saja punya sudut pandang seperti yang disampaikan beliau. Tapi saya juga punya sudut pandang sendiri. Yang saya ingin adalah kita sama-sama menjagalah apa yang sudah dibangun pemerintah untuk rakyat Indonesia ini. Mari kita sama-sama jaga. Kalau ada yang harus kita perbaiki ya kita perbaiki. DPR nanti akan memperbaiki. Mbak Irma. Enggak, sebentar. DPR akan memperbaiki. Ya, saya berharap nanti, insya Allah saya bulan depan bisa masuk ke DPR lagi. Bulan ini ya. Mantap bulan loh. ini saya bisa masuk lagi ke DPR. Ya. Komisaris dilepas atau enggak nih? Oh ya pasti dong. Enggak dong, enggak boleh. Harus lepas. Saya akan masuk lagi ke DPR, insya Allah. Dan saya akan berjuang bersama-sama dengan teman-teman DPR. Saya ingin menambahkan. Kita akan luruskan semuanya. Yang saya tambahkan kurang kita akan tambah. Harus dipahami. Yang berlebih kita luruskan. Nah, harus dipahami ini juga. Selalu mengatakan bahwa undang-undang ketenagakerjaan hanya melindungi orang yang bekerja. Salah. Di seluruh dunia undang-undang ketenagakerjaan itu dibuat untuk sifatnya social protection floor. Perlindungan dasar. Dengan demikian orang yang ingin masuk dalam pasar kerja, dia harus dilindungi. Misal orang masuk mau bekerja, capek-capek di sekolahin D3, S1, masuknya outsourcing. Dengan menggunakan Omnibus Law seumur hidup. Nah oleh karena itu undang-undang ini pada dibuat saat juga saya dan untuk teman-teman, memastikan pada saat bahwa saya, mereka yang memasuki pasar kerja dilindungi oleh negara. Pada Jadi artinya saat sebelum saya bekerja dan teman-teman, saat bekerja itu harus dilindungi. Saya dan Demikian. teman-teman bersama-sama bekerja di koalisi anti utang, kemudian saya juga ada di Infit bersama teman-teman sama Mbak Bini Buhori. Kita sudah bikin kok yang namanya social protection to labor itu kita sudah bikin. Jadi nggak usah ngomong lagi sama saya soal itu, karena itu bagian dari jiwa saya gitu. Mantap Jadi sekali. Uni perlu juga soal substansi itu belum dipertimbangkan MK. Karena Itu makanya saya tadi cara bilang prosedurnya Ferry, salah. Jadi Uni jangan terbalik. Jadi karena paketnya dibatalkan, maka seluruh materinya juga saya nggak batal. pernah terbalik. Pandangan positif saya begitu. Harus Ya. Anda hargai. Saya Saya menghargai menghargai Anda. sudut pandangan Anda sebagai ahli hukum tata negara. Ya, Silakan monggo kerso. Jadi Tapi Anda juga harus menghargai apa yang saya sampaikan. pandangan Uni. Ya. Saya mau menjelaskan pandangan hukum tata negaranya begini. Ya silakan saja. Ini tidak teorinya Ferry Amsari. Seluruh pakar hukum tata negara. Enggak, berbeda. Enggak, saya mau jelaskan. Begitu sudah diuji formil, maka undang-undangnya hancur. Banyak ahli Nggak hukum ada tata saya negara yang tantang berbeda hukum tata- pandangan dengan Anda Ya. gitu. Jadi di nggak media semuanya TV sama. One yang ditonton banyak orang ini, saya tantang kalau ada satu pakar hukum tata Ya, negara. nggak usah ngomong ke saya, ngomong aja sama mereka.
yang mengatakan kalau uji formil sudah dibatalkan, materi muatannya masih berlaku. Ya, silakan saya aja. tantang dan persilakan. Tapi kan Pasti Presiden tidak juga ada. dapat masukan, Itu Mas Ferry. pelajaran dasar Presiden juga dapat anak masukan S1 dari para itu hukum nih. tata negara, Ya, Mas silakan Ferry. aja. Ya, Karena setuju. sudut pandang Saya kita setuju berbeda. dengan Bang ya. Ferry. Ya. Kalau uji formil sudah dinyatakan keputusannya, maka material gugur, Loh, batal, Presiden kita tidak bisa bahkan jalan. menyatakan loh masih berlaku. Kan Presiden tidak belajar hukum ya. Ya. Kan tapi Saya kasih punya tahu, juga tentunya dari anak pakar-pakar hukum tata S1, negara. S2, S3, istana. semuanya yang belajar hukum pasti ketika uji formil dinyatakan inkonstitusional, maka satu undang-undangnya itu batal dengan isi-isinya. Bang Said, apakah ini termasuk dengan sistem outsourcing, pengupahan, pesangon, semuanya dianggap UMP, batal? UMK. Yes, ada 2 hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan upah, pasal tentang upah, outsourcing, jam kerja, PHK dipermudah, batal demi hukum. Anwar Usman, Ketua MK, dan satu lagi adalah Pak Arif. Dengan demikian menjelaskan, memang Undang-Undang Cipta Kerja, klaster ketenaga kerjaan, keluarkan. Proses 2 tahun gak usah tunggu. Seminggu keluarin Perpu yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja, klaster tenaga kerjaan dikeluarkan. Selesai, upah naik seperti Undang-Undang 13 2003, PP nomor 278 2015, aksi-aksi berhenti. Perusahaan Demikian. bagaimana Bang yang sekarang masih menjalankan Bagi undang-undang yang itu? tidak mampu, kita bikin satu klausul. Kita udah usul ke gubernur yang mengalami pandemi COVID-19. Banyak. Dia mengalami pukulan ekonomi krisis. Tidak perlu naik upah minimum. UMKM tidak perlu naik upah minimum. Tapi jangan ada penumpang gelap. Nah, yang jangan mampu. sampai nanti dimanfaatkan. Masa perusahaan Toyota naik upahnya per hari Rp1.250. Malu, super malu. Kita negara besok jadi ketua G20. Negara terkaya nomor 7. Masa upahnya setengah harga toilet. Kalau ngomong-ngomong upah, UMR, ini ada pertanyaan dari netizen kita, dari pemirsa untuk Mbak Irma. Bu Irma, apakah zaman Pak Jokowi dan Pak Ahok sebagai gubernur, UU Cipta Kerja ini sudah ada? Sehingga berani di Pak Jokowi dan Pak Ahok, beranikah mengeluarkan keputusan UMR atau UMK jika kondisinya sama? Misalnya Mbak Irma, silakan. Tadi sempat disinggung soal di awal. Ya pasti berani lah, orang kemarin aja berani apalagi sekarang. Meskipun udah ada dibukti- undang-undang yang mengikat. Pak Jokowi udah membuktikan bahwa beliau berani, ya menaikkan 43%. Kemudian Ahok juga berani. Kan belum ada undang-undangnya Mbak. Whatever, kalau menurut saya yang berani ya berani, kalau nggak berani ya nggak berani. Yang pengecut ya pengecut, itu aja urusannya. Jadi 34 gubernur pengecut semua dong. Ya. Iya. Nah, tolong para gubernur jangan jadi orang pengecut melalui kesempatan ini. Bang Terima Deddy kasih. Sitorus, tanggapan tadi secara konkret Bang Said Iqbal sudah menyatakan harusnya sekarang perusahaan patuh pada undang-undang yang lama, sistem outsourcing dihapuskan, kemudian pesangon, pengupahan, dan juga Nggak selaras ini dengan pernyataan Presiden soalnya. Itu kan pendapat tadi hakim konstitusi, kan masih ada 7 yang lain kan. Jadi yang mana mau kita atur? Kita tunggu pemerintah. Kalau pemerintah tadi mereka mengatakan itu masih berlaku. Nah saya kira kita lihat waktu ke depan lah. Kita akan berkonsultasi dengan pemerintah soal bagaimana menyikapi ini. Ya soal apa langkah-langkah yang harus diambil. Karena kita juga belum tahu pasti, kan baru saja terjadi Pak Presiden menyatakan sikapnya dan setelah ini mungkin akan ada komunikasi parlemen dengan pemerintah. upaya perbaikannya bagaimana Bang dari Saya belum DPR? tahu, saya belum ngomong sama DPR. Oke, karena 2 tahun tenggat waktu yang cukup panjang ya Maria ya? Cukup panjang juga, tapi mungkinkah kemudian legislatif yang bicara. Balik, kembali ke balai. nanti badan legislasi lah yang kemudian akan Baik. mengurus hal ini, Bang Ferry? Ya, sifat putusan MK itu kan final and binding. Sekaligus erga omnes, berlaku untuk semuanya. Termasuk kepada presiden, kepada balik, dan segala macamnya juga harus berlaku. Nah, oleh karena itu, saya sepakat kalau memang partai-partai sudah ingin memperbaikinya, perbagi sesuai dengan Undang-Undang 12, jangan kemudian menafsirkan berbeda-beda, mudah-mudahan betul-betul taat dengan MK. Saya juga sering tidak setuju dengan putusan MK, tetapi ya harus taat. Boleh beda pandangan, nih Irma punya cara berpandangnya sendiri, Bang Sitorus juga boleh, tetapi yang mengikat secara hukum adalah tafsir di dalam putusan MK itu sendiri, tidak yang lain-lain begitu ya. 2 tahun ini cukup waktunya? Kalau bicara cukup tidak cukup tergantung kegigihan DPR. Kalau kemarin bisa dalam ukuran beberapa bulan, kenapa tidak dicoba saja sekarang? Kalau pakai logika sederhana tidak mungkin. Ya. Karena kalau diperhatikan target-target yang dilakukan oleh DPR tiap tahunnya, itu jarang sih yang berhasil
maksimal menyelesaikan 10 undang-undang, baru awal pandemik yang Maksud 10. Mas Ferry akan batal secara permanen? Bayangkan 10 saja tidak sanggup, apalagi memperbaiki 78 undang-undang sekaligus. Karena kan di situ jelas kan, jika kemudian tidak bisa diperbaiki selama kurun waktu 2 tahun itu inkonstitusional permanen. Inkonstitusional permanen. Ya, saran saya sih cabut klaster ketenaga kerjaan. Meredakan ketegangan politik sesaat sambil memperbaiki 2 tahun ke depan. Demikian. Baik, Ibu Mbak Irma. Saya sepakat dengan Pak Presiden, tetap jalan sambil ada perbaikan. Baik, Bang Deddy. Ya, saya kira tadi kan bukan kembali ke 79 undang-undang ya. Karena itu sudah mengambil intisarinya ke dalam undang-undang Omnibus Law. Dan saya kira 2 tahun waktu yang panjang untuk pemerintah, untuk DPR dan pemerintah mengikuti apa yang diinginkan secara definitif oleh MK ya, soal cacat formal dan prosedural. Ya, 2 tahun itu kan tidak mudah. Begitu 2003 udah sibuk politik itu. Nah, itu kan asumsi kita. Mudah-mudahan tidak lah. Mudah-mudahan ya. tidak. Baik. Tapi kan sekarang yang Yang paling penting kemudian dalam waktu berlaku ini cepat ini, Presiden harus mengambil alih komando dari tangan Menteri Mendagri, Menko Polhukam tentang upah minimum. Gubernur harus punya keberanian merevisi SK Gubernur tentang kenaikan upah minimum. Karena eskalasi gerakannya akan makin meningkat dan mengganggu situasi Sebentar politik. Bang Said, kalau tidak diakomodir akan apa ini dari KSPI? Mogok nasional. Mogok Kami akan nasional. mogok nasional. 6 sampai 8 November kita akan melakukan mogok Mas nasional. Andro, kan di pembatalan ini, yang bersyarat ini kan tidak soal upah buruh saja. Ada soal lingkungan hidup ya, ada petani ya, ada kemudian misalnya soal pajak daerah Ini kan isu yang diambil terkininya kewenangannya soal ke pusat Ferry ini semua. yang nggak begitu ya. gatal digaruk-garuk juga. Ya yang gatal aja lah digaruk. Yang nggak gatal nggak usah krusial, Mas digaruk-garuk. Ferry. Yang krusial Terus upah Jadi minimum. jangan Saya mendengarkan jangan provokasi keluhan juga lah. Kepala daerah di seluruh Indonesia tapi nggak berani ngomong. Mas, Ya itu salah ini yang satunya tadi saya adalah udah bilang pajak-pajak daerah itu Masalah ditarik sudah ke pusat inherent di melalui dalam Undang-Undang semua Cipta undang-undang Kerja. itu. Nah sekarang visi terbesarnya kita mau keberpihakan ada di mana. Kan tadi ada kepentingan yang besar dan segala macam, itu untuk Indonesia kok. Makanya kan dari awal sudah jelas mana yang kita mau supaya penolakan atau katakanlah keberatan terhadap undang-undang ini terutama kan ada di klaster ketenaga kerjaan. Yang Mulai lain-lain dengan itu mencabut- kita butuhkan adalah penyeimbang. Mulai mencabut PP nomor Ketika 36 kita 2021. bicara soal mempermudah investasi, tentu aspek perlindungan masyarakat, apalagi masyarakat adat, masyarakat sekitar hutan ya, soal lingkungan, sumber daya alam juga harus ada di sana. Tetapi itu nanti lagi lah kita bicarakan, proses bukan 2 tahun. sekarang. 2 tahun. Iya. Dan kalau soal buruh saya kira gini PP aja deh. 36 cabut, Menurut nah, saya titik. gubernur-gubernur ini ya sudahlah. Ya, Kalau cabut memang PP 36. ini kan hanya berlaku naik itu. Itu gampang Hanya bener untuk itu. yang mampu, terutama yang Jakarta, jangan ngasih lempar bola Iya. gitu Oh loh. Jakarta akan naik besok Pak, insya Oke. Allah. Enggak, Insya kalau Allah. dicabut Berapa banyak? komprominya mau berapa Puas persen nggak? naiknya dari Konfederasi 4 sampai Serikat 5%. Pekerja? Oh ya Karena udah. pakai PP nomor 78 2015. Udah selesai itu. Kemudian kita Nah, bahas itu yang baru, lain-lain. Itu bermantap. PP 36 cabut. Malam ini saksi fakta menjelaskan besok PP 36 dicabut. Saya Jika perlu tidak. Jika tidak, aksi jernihkan mogok sedikit nasional. Jangan sampai kita memperbaiki undang-undang berdasarkan putusan MK atau Undang-Undang 12 hanya karena teman-teman buruh demo. Nanti teman-teman buruh berhasil, yang lain demo. Mestinya memperbaiki betul-betul berdasarkan putusan MK sebagaimana diarahkan berdasarkan Undang-Undang 12. Oke, Setuju Pak dengan Ferry, Bang Ferry. ada yang nanya juga dan nggak tahu juga ini pemirsa kita mau nanya juga ke Mas Ferry. Pertanyaan ke Pak Ferry, kalau tidak boleh keluarkan kebijakan pasca putusan MK, berarti gubernur tidak boleh juga dong keluarkan penetapan UMK tahun ini, ditangguhkan maksudnya. Yang berbasis kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau UMR? Tidak ada vakum ya yang berlaku Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Iya tetap bisa gubernur mengeluarkan. Jadi itu tidak jadi soal ya. Strategis tadi itu Ya, ya. ini bukan soal perdebatan antara pihak Jokowi dan pihak Anies. Ini Makanya saya semata-mata bilang soal tadi, konstitusi kita bicara ya. dulu dengan aspek yang diatur oleh keputusan MK itu. Ya, cacat formal prosedural. Ya. Nah, di situ aja kita fokusnya gitu, Ya. tidak merembet kepada yang lain-lain. Ya. Tapi kan harapan kita tadi ini kan harapan supaya tidak menimbulkan perdebatan yang luas dan berkepanjangan. bagaimana gitu Ada kan. baiknya. Itu kan baru usul.
Nanti Ya. kita tunggu sikap DPR dan pemerintah. Ada baiknya Gitu loh. secepatnya mencabut PP nomor Ya. 3 itu. Sudah didengar 2021. berkali-kali dari tadi, Iya, Pak. dan keluarkan klaster ketenaga kerjaan agar para gubernur tidak tertekan. Ini bukan monarki, ini bukan negeri yang dipimpin oleh kekuasaan pusat. Ya kan, ini kita menginginkan demokrasi menjadi lebih sehat. Gubernur, bupati, wali kota punya kewenangan sesuai perintah Undang-Undang 13 2003 untuk menetapkan upah minimum. Oke, Ibu Irma, Cabut singkat saja. PP nomor 36. Ya, kita sepakati, kita hormati keputusan MK dan kita tindak lanjuti sesuai apa yang diarahkan oleh MK. Itu saja. Oke, Baik. kita tunggulah nanti bagaimana keputusannya. Yang penting adalah keberpihakannya kepada masyarakat. Kita kembali saat lagi.